Assalamualaikum anak-anakku semuanya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 SDN Wonokusumo 645 dan juga anak-anakku yang soleh dan solihah di seluruh tanah air Indonesia. Baik anak-anakku, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah memasuki bulan puasa yang sudah hampir selesai. Dan kali ini Bu Fitri akan mengajak teman kalian. Nah, ngajak untuk apa? Ngajak untuk ngabuburit. Kalau biasanya ngabuburitnya itu pergi ke pusat-pusat jajanan atau pergi ke mal-mal. Kali ini Bu Fitri akan mengajak kalian untuk ngabuburit bersama teman kalian yang cantik dan manis. Siapa ya namanya? Siapa namanya, Mbak? Robi'ah Faiha Asy-Syafi'i. Oh, Robi'ah namanya luar biasa ya, seperti tokoh Islam yang mana itu tokoh Islam yang sangat terkenal ya, Robi'atul Adawiyah, terkenal dengan kesufiannya. Mudah-mudahan nanti Robi'ah ya namanya, Robi'ah bisa menjadi seperti Robi'atul Adawiyah yang solihah, yang bisa menjaga kesuciannya dengan sangat berhati-hati sehingga derajatnya Allah tinggikan, kemudian Allah angkat menjadi orang-orang yang tergolong kecintaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, Robi'ah bisa diperkenalkan dari kelas berapa, Robi'ah? Saya dari kelas 4B. Ibu gurunya siapa? Ibu guru saya namanya Busri Minarni. Oh gitu ya. Robi'ah. Siapa namanya tadi? Robi'ah Faiha Asy-Syafi'i gitu ya. Wow, luar biasa. Kalau Robi'ahnya saja seperti tokoh sufi, kemudian Syafi'i itu nama ayah ya. Nama ayahnya juga termasuk salah satu tokoh madhab yang ada di Islam ya. Mudah-mudahan nanti Robi'ah jadi anak yang solihah. Amin. Nah, ini Robi'ah, ini kan waktunya ngabuburit ini. Ya. Biasanya kamu kalau ngabuburit itu kemana? Biasanya kalau nunggu adzan maghrib, kamu biasanya pergi kemana? Pergi-pergi atau di rumah saja atau bagaimana? Coba bisa diceritakan. Di rumah saja. Terus ngapain di rumah itu? Kalau kamu persiapan adzan maghrib kan mau berbuka puasa, itu kamu ngapain? Apakah membantu orang tua atau kamu membaca Al-Quran mungkin ya anak-anak ya? Atau mungkin bisa jadi kamu menulis puisi tentang Ramadan mungkin, atau yang lain. Apa yang biasanya Robi'ah kerjakan? Membantu orang tua sama membaca Al-Quran. Oh, luar biasa anak-anak ya, membantu orang tua dan juga selesai membantu orang tua baru membaca Al-Quran gitu ya. Baik, apakah anak-anak yang ada di rumah juga seperti Robi'ah suka membantu orang tua? Oh, luar biasa. Jangan dianggap membantu orang tua itu bukan ibadah. Karena ibadah itu bukan hanya berpuasa, bukan hanya ngaji, bukan hanya sholat, tetapi membantu kedua orang tua itu juga termasuk ibadah. Gitu ya Robi'ah ya. Nah ini nih, kamu puasa sudah sampai ke maghrib atau puasa duhur? Maghrib. Sampai ke puasa maghrib ya? Iya. Pinter. Tapi Robi'ah sudah balik belum? Sudah haid atau menstruasi belum? Belum. Wah, anak-anak ini ya keren. Belum balik tapi dia sudah bisa meneruskan puasanya sampai kepada adzan maghrib. Karena kebanyakan nih di mana-mana ada sih anak kecil itu, karena aku belum balik Bu, maka aku nggak puasa penuh, aku puasanya sampai duhur gitu aja ya nggak. Kamu kuat itu berapa hari? Apa sudah ada yang bolong atau bagaimana? Kuat, tapi satu bolong karena aku sakit Bu. Oh, bolongnya karena sakit teman-teman. Jadi nggak apa-apa, karena Allah memberikan rukhsah atau keringanan.
bagi siapa yang sakit atau tidak kuat ya untuk berpuasa, boleh loh untuk tidak berpuasa atau membatalkan puasanya. Tetapi nanti ketika sudah sembuh, bagi yang sudah balik ya harus membayar hutang puasanya. Seperti itu. Nah, kira-kira nih kalau Robiah fikir-fikir lagi, dengan berpuasa Ramadan itu membuat Robiah itu semakin apa atau menjadi lebih apa atau bagaimana? Lebih senang gitu. Kamu merasa senang ya, padahal lapar loh anak-anak ya. Kalau puasa itu lapar nggak? Lapar, haus, kemudian nggak bisa apa itu? Terlalu banyak aktivitas, karena nanti kalau terlalu banyak aktivitas menguras apa? Tenaga, akhirnya lemas kan gitu ya. Senangnya kamu di bulan Ramadan tuh diantaranya apa? Karena apa toh? Atau karena ada ini Bu, karena ada ini ya. Karena apanya kamu kok merasa senang dengan bulan Ramadan? Soalnya bisa terawih. Bisa terawih. Apakah kalian juga merasa senang dengan ibadah sholat terawih anak-anak? Iya, dengan sholat tarawih itu kenapa kok senang? Pokoknya ya senang. Senang ya, bisa ketemu teman-teman, ya enggak? Terus habis pulang sholat tarawih kita bisa rame-rame sama teman-teman, jajan lagi, ya kan? Terus bisa ini nih, bisa tadarus bersama, biasanya dilanjut tadarus ya. Iya. Ikut tadarus, Robiah? Enggak, kalau tadarus itu subuh sama mau buka. Wow, amazing ya. Biasanya subuh itu lagi ngantuk-ngantuknya, ya kan? Biasanya kalau habis sholat subuh ngantuk, gak bisa ditahan. Ini malah Robiah malah digunakan untuk tadarus. Tepuk tangan dong buat Robiah. Semoga pengorbanan Robiah menghilangkan atau menyisihkan atau mengesampingkan ngantuknya itu bernilai ibadah gitu ya. Iya. Robiah selain ibadah sholat tarawih, tadarus, apa yang Robiah rasakan dengan adanya bulan suci Ramadan ini? Atau dengan berpuasa di bulan suci Ramadan, apa yang Robiah rasakan? Bahagia gitu. Menjadi lebih senang, bahagia. Menjadi sabar nggak? Ya, lebih sabar. Lebih sabar. Coba kasih contoh sih, contoh sikap Robiah yang menyebabkan Robiah itu lebih sabar dari biasanya. Contohnya seperti apa? Biasanya kan adik tuh suka bikin usil gitu. Terus kalau nakal, yang adik tuh alasan nangis nanti bilang ke mama aku yang dimarahin, jadi sabar. Biasanya marah. Nah, kamu biasanya ikutan marah, tapi karena di bulan suci Ramadan, ya mau bagaimana, masa mau marah? Kan di antara hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa itu adalah marah ya. Maka marah itu harus dikurangi. Oke, sabar, menjadi lebih bahagia ya kan? Apalagi Robiah? Udah. Gitu ya. Itu sudah mencakup segalanya. Nah, ini sekarang Bu Fitri mau menunjukkan anak-anak bahwasannya dengan ibadah puasa itu ada hikmah di balik itu. Tentunya ya. Jadi kalau Bu Fitri mengumpamakan atau mengibaratkan bulan puasa ini ibarat sebuah sekolahan. Kalau dalam bahasa Arabnya itu madrasah. Jadi bulan puasa ini ibarat sekolahan, yang mana di dalam sekolah itu kan tentunya ada apa? Di dalam sekolahanmu itu ada apa? Ada bapak atau ibu guru, ya kan? Kemudian ada pelajaran, ya kan? Kemudian ada istirahatnya, ya kan? Ada upacara dan sebagainya. Nah, kenapa Bu Fitri katakan bulan suci Ramadan ini ibarat sekolahan? Iya. Di bulan suci Ramadan ini kita diajari oleh guru. Guru kita siapa? Guru kita adalah Al-Quran dan Al-Hadis yang menuntun kita. Lah Al-Quran itu sendiri dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadisnya dari siapa?
dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kan tadi kalian tahu ya, Robiah juga tahu bahwasanya ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini adalah sebuah kewajiban. Ya, sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan dimulai terbitnya fajar sampai sebelum terbenamnya matahari, ya, sampai terbenamnya matahari. Atau gampangannya mulai subuh sampai maghrib, gitu ya. Nah, dengan berpuasa tadi Robiah sudah menyebutkan menjadi lebih sabar. Itu kurikulum yang ada di bulan suci Ramadan. Ada kurikulum yang namanya sabar. Kemudian yang berikutnya ada disiplin. Terus ada lagi toleransi, ya kan? Kemudian ada lagi apa, Robiah? Kalau puasa itu kira-kira? Yaitu tadi yang Robiah sebutkan, harus ada perasaan apa? Senang. Sabarnya bagaimana? Iya, kita menjadi lebih sabar. Walaupun kita lapar melilit, tapi kalau belum waktunya adzan maghrib, kita sabar menunggu, ya enggak? Ya. Kalau waktunya sholat tarawih itu kan banyak sekali ya orangnya ya. Kalau tidak sholat tarawih biasanya di masjid itu ya mungkin ada 10 shaf, ada 5 shaf yang sholat. Tapi di bulan suci Ramadan biasanya masjid-masjid itu penuh shafnya, iya kan? Kemudian kita pergi ke masjid. Nah, kita harus apa? Tertib atau disiplin tadi. Siapa yang datang duluan menempat di shaf yang paling depan, gitu kan? Ya. Nah, yang datangnya belakangan otomatis ada di barisan belakang. Itu yang dinamakan disiplin. Jangan yang yang datangnya terakhir melompat-lompat melewati orang yang di depannya. Dia ikut barisan paling depan, misalnya begitu. Ya. Terus latih sabar, yaitu tadi ketika berwudu misalnya. Kalian kalau mau sholat di masjid kan wudunya gantian, nggak boleh nyelat atau mendahului yang lainnya, ya kan? Itu juga melatih kedisiplinan kita. Terus selain itu sholatnya juga terjaga kalau pada saat bulan suci Ramadan. Loh, apakah kalau tidak di bulan Ramadan sholatnya tidak terjaga? Tidak ya, kadang ya. Anak-anak harus selalu diingatkan, bangun, waktunya sholat subuh, bener gak? Ya. Nah, terus kalau mau sholat duha, itu biasanya kalau ada di sekolah saja, ya kan? Kalau ada jadwal dari guru, biasanya sholat duha. Ya. Baru kalian pergi ke musola. Tapi kalau ketika di bulan suci Ramadan, kita sudah tahu jam-jamnya. Oh, ini waktunya sholat subuh. Oh, sebentar lagi kita mau sholat duha. Oh, saya harus menghafal atau membaca Al-Quran. Iya kan? Lebih teratur. Nah ya, jadi hikmahnya berpuasa satu, bisa menjadikan kita lebih sabar. Yang kedua, bisa menjadikan kita lebih disiplin. Terus yang ketiga nih, apa? Senang, bahagia. Kok bisa bahagia? Iya, ini merupakan kebesaran Allah, anak-anak ya. Biasanya sebelum bulan suci Ramadan, orang tua kita kadang-kadang pekerjaannya sepi, yang jualan kadang laku, kadang tidak, ya enggak? Ya. Tapi ketika bulan suci Ramadan, semua dagangan itu laku loh. Mulai dari buah-buahan, ya, sayur-sayuran, nasi, ikan, jajanan, semua loh keluar ketika di bulan suci Ramadan. Itu rezekinya orang tua kita berlimpah, sehingga kita merasa bahagia. Gimana gak bahagia kalau mau berbuka puasa kita dikasih uang sama orang tua? Pernah kamu? Ya. Biasanya dipakai untuk apa? Kadang buat beli papeda atau cimol. Senengannya papeda sama cimol. Artinya persiapan untuk berbuka puasa kan? Ya. Nah, itulah anak-anak hikmah daripada
puasa, sabar, disiplin. Yang ketiga nih, ada nggak temanmu yang nggak berpuasa? Ada tapi masih TK. Masih TK. Ada nggak yang sudah besar tidak puasa? Nggak ada. Ada lah mungkin, karena menstruasi ya kan. Nah, bagaimana caranya kita menghormati orang yang berpuasa? Tentunya kalau kita makan, kita tidak boleh di depannya orang yang sedang berpuasa. Pun begitu juga sebaliknya, orang yang sedang berpuasa tidak usah memarahi orang yang tidak puasa. Hei, kamu nggak puasa, jangan di sini misalnya. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Kita boleh memberitahu tapi dengan cara yang lemah lembut, ya kan? Itulah yang disebut dengan toleransi. Yang tidak berpuasa menghormati orang yang berpuasa. Kemudian orang yang berpuasa tidak boleh selalu marah-marah kepada orang yang tidak puasa. Karena orang yang tidak puasa itu pasti punya alasan sendiri-sendiri. Apakah karena sakit, apakah karena haid atau menstruasi, apakah karena tidak kuat atau sedang safar bepergian, kan ada ya. Kalau nanti menjelang lebaran biasanya kan mudik ya. Yang orang Madura pulang ke Madura ya kan, yang orang Jakarta Pulang ke Jakarta. yang dari Jakarta mau pulang kampung ke Surabaya juga begitu, ya kan? Nah, maka dari itu kita semuanya harus bisa mengambil hikmah daripada bulan suci Ramadan, lebih-lebih puasa ini. Tentunya kalau kita memahami puasa ini dengan benar, mulai dari syaratnya, rukunnya, wajibnya, yang membatalkan puasa, kalau kita semuanya memahami dengan baik, tentunya selepas bulan suci Ramadan, setelah tidak berpuasa, maka kita akan bersikap lebih sabar, ya kan? Jadi kita nggak bisa menilai, hei Robiah, puasamu itu nggak diterima, puasaku yang diterima. Misal Bu Fitri bilang begitu, itu nggak bisa, Nana. Yang bisa menilai puasa kita itu diterima oleh Allah atau tidak, itu adalah diri kita sendiri, ya. Bagaimana caranya menilai, Bu? Yang biasanya suka marah, setelah lebaran menjadi lebih sabar, ya enggak? Yang biasanya sukanya ngegibah, ya kan, suka ngegibah, setelah lebaran sudah tidak ngegibah lagi, ya. Yang biasanya sekolah tidak disiplin, suka terlambat, setelah lebaran menjadi lebih disiplin. Yang biasanya pada saat bulan Ramadan lebih toleransi, punya sikap toleransi, atau tidak bisa menghormati temannya, setelah lebaran kita bisa menjadi menghormati kepada teman atau lebih toleransi. Hei, kamu orang Kristen misalnya, hei kamu orang Hindu, hei kamu orang Buddha, jangan berteman sama saya. Tidak seperti itu, karena Islam mengajarkan kita untuk toleransi dalam beragama. Artinya toleransi itu saling menghormati, bukan yang agama Islam ikut kepada agama Kristen atau sebaliknya. Itu ya yang dinamakan. Jadi yang bisa menilai itu diri kita sendiri-sendiri. Kita tidak bisa menunjuk teman kita, hei kamu puasanya jelek loh, aku lihat kamu kemarin itu gini. Sedangkan dirinya sendiri tidak dilihat. Apakah aku pernah ngegibah? Apakah aku pernah menyakiti hati kedua orang tuaku? Apakah aku sering bertengkar dengan teman-temanku? Apakah aku tidak bisa mengalah kepada adikku? Nah, itu bisa dilihat setelah kita melaksanakan ibadah puasa. Baik Robiah, mungkin cukup hari ini ya. Mungkin Robiah mau bertanya kepada Bu Fitri tentang hikmah puasa ini? Nggak ada. Sudah ya, oke, karena sudah tidak ada yang ditanyakan oleh Robiah, dan tentunya anak-anak
Kalau kalian ingin bertanya, tidak apa-apa, boleh. Insya Allah akan Bu Fitri jawab. Kalian tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like ya, subscribe dan juga share. Boleh ke keluarganya, sanak kerabatnya, teman-temannya, siapa, semuanya boleh kalian subscribe ya. Boleh kalian share link YouTube ini supaya lebih banyak lagi yang memperoleh hikmah daripada ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Semoga ibadah puasa kita semuanya menjadi lebih baik. Kemudian selepas puasa, artinya setelah hari raya Idul Fitri nanti, kita semuanya bisa menilai apakah ibadah kita diterima oleh Allah ataukah tidak diterima oleh Allah. Tentunya dengan perbuatan-perbuatan yang lebih baik lagi. Oke, Robiah, sampai jumpa. Ucapkan sampai jumpa dong bersama teman-temannya. Teman-teman. Semoga ibadah kita diterima ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu Guru akan mengakhiri dialog hari ini, semoga membawa hikmah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah آت سيدنا محمدا وسيلة والفديلة والصرف والدرجة الآلهة الرفيئة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika akhtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, denganmu aku beriman, dan atas rezekimu aku berbuka dengan rahmatmu ya Allah, Tuhan Maha Pengasih. Amin ya rabbal alamin.